Kalau kita berhadapan dengan orang, lebih baik mendului, jangan diduluin. Kalau menduluin kita bisa menang. Tapi kalau diduluin kita bisa kalah. Itu kelebihan dari kelahiran Sabtu Pahing. Halo, salam Jejak Sang Guru, sahabat Jejak Sang Guru. Kali ini saya akan berbagi pengalaman, yaitu adalah saudara kita kepingin mengetahui kelebihan dan kekurangan berdasarkan dari hari kelahiran. Sahabat Budi Jati yang lahir di hari Sabtu Pahing punya kelebihan, yaitu satu, ditakutin orang. Ada kayaknya, dalam arti kalau kita tekun, bekerja keras, kita bisa menjadi orang kaya. Dengan catatan kita bekerja keras dan usaha. Pintar mencari sandang pangan atau rezeki. Kalau jual beli, cepat laku. Kerja apa saja mau, tidak pernah menolak kerjaan apapun. Tapi kalau main, jauh. Suka mandiri, makannya jarang. Jadi misalnya bisa menahan lapar, jadi makannya jarang. Kalau kita berhadapan dengan orang, lebih baik mendului, jangan diduluin. Kalau menduluin kita bisa menang, tapi kalau diduluin kita bisa kalah. Itu kelebihan dari kelahiran Sabtu Pahing. Kalau punya barang, dia rajin membersihi, menyimpan rapi, itu ya. Pintar mencari rahasia. Dia bisa menyimpan rahasia. Kalau bicara halus. Di samping itu disenangin atau disayangin sama seorang pejabat atau orang agung. Jadi suatu saat kita akan disukai atau disenangi atau didekati dengan orang yang punya suatu jabatan atau orang agung ya. Terus kelahiran Sabtu Pahing ini banyak mujurnya. Dan seorangnya suka pradah. Pendiam tapi suka pradah. Suka pradah itu maksudnya bergaul. Dalam arti misalnya kita ada kabar, misalnya ada teman atau gimana, ada sesuatu yang punya hajatan atau apa, kita pasti datang. Orangnya murah tangan atau enteng tangan. Sugih kawruh maksudnya banyak pengalaman. Terus tulus segala macam sesuatu ataupun macam tulus segala macam yang ditanam. Jadi orang itu bercocok tanam. Itu kelebihan dari orang atau sahabat kita yang punya kelahiran di Sabtu Pahing. Itu kelebihannya. Nah, mudah-mudahan kelebihan ini tolong ditingkatkan. Jangan
kurangi atau biasa-biasa. Bagaimana cara meningkatkan kelebihan-kelebihan yang kita punya? Karena apa? Ini adalah pemberian langsung dari Allah. Jadi jangan sampai kita punya kelebihan kita sia-siakan, ya. Tuh. Nah sekarang setiap orang itu pasti punya kelebihan dan kekurangan. Nah sekarang kita akan bacakan ataupun kita akan kasih tahu bagaimana kekurangan kelahiran di hari Sabtu Pahing. Yang tahu kelebihan dan kekurangan kita itu sebenarnya kita sendiri nggak tahu. Justru malah orang lain yang bisa tahu bahwa kita punya kelebihan dan kekurangan. Nah sekarang kekurangannya, sering dimusuhi orang kelahiran Sabtu Pahing ini. Jadi sering dijauhin orang. Dari kekurangannya, kelahiran Sabtu Pahing sering dimusuhi orang. Selanjutnya, banyak yang teman yang tidak suka, nggak tahu kenapa, tahu-tahu kok sama kita itu kurang seneng, gitu, kurang suka. Tahun jauh, ya, kekurangan kita. Padahal kita nggak ada masalah, kita tahu-tahu kita sudah merasa berusaha sebaik mungkin, tapi ada aja orang itu akan menjauh dari kita. Banyak yang tidak suka. Itu kelahiran dari Sabtu Pahing. Banyak musuhnya ya, jelas banyak musuh. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kita sudah berbuat baik. Karena itu udah bawaan dari lahir. Di samping itu, orangnya gegabah. Orang Jawa bilang sembrono. Kelahiran Sabtu Pahing ini adalah orangnya gegabah. Sembrono. Jadi mengerjakan sesuatu atau berbuat sesuatu nggak dipikir panjang dulu. Tapi asal kita tahu-tahu kita kerjakan gitu. Padahal itu belum tentu kerjaan itu benar. Akhirnya apa? Menyesal kita setelah kerjaan salah, baru menyesal. Jadi kita sembrono orangnya. Tolong itu ya, hati-hati. Di samping itu, banyak kemauannya. Kelahiran Sabtu Pahing itu banyak kemauan. Boleh aja kemauan banyak, tapi jangan terlalu dipaksakan. Karena apa? Kalau dipaksakan nanti akibatnya kurang bagus juga. Kelahiran Sabtu Pahing adalah banyak kemauan. Dan orangnya melikan. Melikan itu dalam arti yang dimaksud oleh kepinginan. Jadi ngeliat ini kepengen, ngeliat ini kepengen. Itu orang Jawa bilang melian. Melian itu serba kepinginan. Itu kelahiran Sabtu Pahing. Itu termasuk kekurangannya ya. Jadi kekurangan Sabtu Pahing itu banyak kemauan. Boleh punya kemauan, tapi jangan semua dikepinginin. Ya, mendingan kalau satu persatu kita sudah dapat, baru kita pikir yang lain. Jangan semua itu kita kepinginnya semua itu kita punya. Ini kelemahan dari kelahiran dari Sabtu Pahing. Maaf, di sini kelahiran Sabtu Pahing kita sendiri nggak bisa nilai, tapi orang lain nggak nilai. Kita itu agak angkuh, agak sombong. Kita merasa tidak sombong, tapi orang lain melihat kita itu seolah-olah seorang sombong. Itu kekurangan dari kelahiran Sabtu Pahing. Di samping itu, kelemahannya Sabtu Pahing adalah satu, barang yang hilang. Kalau kita punya barang hilang, itu sulit ketemu. Kelemahannya adalah kalau kita punya barang atau kita kehilangan barang, itu ketemunya sulit. Itu Sabtu Pahing. Di samping itu sering ketipu, hati-hati. Jadi kita kalau kenal sama seseorang atau kita bicara dengan seseorang, entah itu kenal atau tidak, hati-hati juga. Karena apa? Kelahiran Sabtu Pahing itu sering ketipu. Jadi harus hati-hati ya. Harus hati-hati. Jangan sampai kita sering ketipu ya. Dendra dan apesan. Maksudnya dendra dan apesan itu banyak apes ya. Banyak apes. Mau saya bilang tadi, setiap melangkah sesuatu kita menjalankan tugas ataupun melangkah
memutuskan sesuatu hati-hati, jangan buru-buru. Karena banyak kadang-kadang kita itu muncul apes kita ya. Nah terus hati-hati juga setiap langkah ataupun pergi kemanapun, entah dekat sama pun jauh, apalagi jauh, tolong jangan lupa berdoa keselamatan. Jadi kalau kita mau pergi atau menjalankan tugas atau mempunyai suatu keperluan apapun, tolong jangan lupa berdoa keselamatan. Jadi kelahiran satu pahing seperti itu ya. Nah, di samping itu yang harus diwaspadai untuk kelahiran satu pahing sahabat kita adalah jangan mengganggu orang atau merugikan orang atau mengganggu rumah tangga orang. Itu hati-hati, tolong hati-hati, jangan sampai kita mengganggu rumah tangga orang. Satu. Yang kedua, hati-hati kalau jalan di malam hari, apalagi sendirian. Hati-hati jalan di malam hari atau apalagi sendirian. Atau dengan teman pun tetap hati-hati, karena itu banyak godaan, banyak gangguan ya. Nah terus untuk pantangan kelahiran satu pahing aman, nggak ada pantangannya. Penolaknya, untuk menolak jangan terjadi sesuatu di dalam diri kita maupun nanti kita berumah tangga, jangan sampai terjadi sesuatu, ada penolaknya. Penolaknya adalah kucing. Yang dimakan kucing adalah nasi, sego, dan ikan. Nasi dan ikan, itu namanya kucing. Jadi kita siapkan di depan kita doa, mohon sama Allah, mohon keselamatan siang maupun malam. Itu penolaknya. Jadi kelahiran satu pahing, kita berbagi pada kelahiran yang satu pahing supaya lebih hati-hati dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus jaga supaya kita aman siang maupun malam, kita tidak ada masalah sesuatu atau kesehatan juga kita terjaga. Itu adalah kelahiran satu pahing. Terima kasih sahabat Jejak Sang Guru.